Halo semuanya, balik lagi sama gue Dino di sini. Jadi pada video kali ini atau pada episode kali ini, gue nggak akan ngebahas tentang tutorial tentang pemrograman ataupun AI, tapi gue akan coba sharing kayak series baru nih ya. Jadi selain belajar tentang pemrograman, di sini juga gue akan coba sharing ke kalian juga tentang review-review dari part-part PC. Nah, pada video kali ini gue akan coba nge-review sebuah VGA yang harganya itu di range sekitar 1,7 sampai 2 jutaan. Ya 2 juta bawah, sekitar 21 atau enggak 22. Apa itu? Ya, itu adalah Nvidia GTX 970 4GB DDR5. Ya, jadi di tangan gue ini ada sebuah VGA dari MSI GTX 970 DDR5 gitu kan, yang harganya sekitar 1,7 sampai 2 jutaan. Nah, VGA ini cocok banget buat kalian yang nyari VGA budget di range 1,8 sampai 2 jutaan, ataupun kalian yang emang mau rakit PC dengan budgetnya 4 sampai 5 jutaan. Jadi daripada kalian beli GTX 1050 Ti yang harganya juga nggak jauh beda nih sama VGA ini nih, mending kalian beli VGA ini. Jadi ini bisa jadi salah satu jalan keluar yang baik lah di samping beberapa VGA lainnya, kayak mungkin GTX 1060 ataupun RX 570 atau 580 gitu. Ini salah satu yang terbaik nih di range 1,7 sampai 1,8 sampai 2 jutaan. Nah, mau tahu gimana performa dari VGA ini di 2022 gitu kan. Jadi gue akan langsung tes aja VGA ini dengan beberapa game gitu kan. Nah, disclaimer aja, gue nggak akan ngetes game kayak game mainstream kayak Dota 2, CSGO, ataupun Valorant, atau Genshin Impact ya, karena gue akan tes dengan beberapa game berat, game single player berat kayak God of War, terus juga nanti ada Elden Ring, ada Guardian of the Galaxy, ada Stray juga, yang dimana kalau misalkan nih VGA bisa jalan atau bisa ngelibas game yang tadi gue sebutin, itu udah pasti bisa ngelibas game-game mainstream kayak Dota 2, CSGO, Valorant, PUBG ataupun Apex Legend gitu kan, atau Genshin Impact itu udah pasti bisa ngelibas apa GTA 5 gitu kan. Nah, daripada berlama-lama, mari kita lihat aja performance VGA ini di 2022. Yuk, langsung kita cek. Oke, sebelum kita lanjut untuk pengetesan game ya, kita coba akan lihat dulu full spec ya. Ini ada full spec Nvidia GeForce GTX 970, teknologi 28 nanometer, rilis tahun 2014, di akhir 2014 lebih tepatnya di bulan September. Dia punya bandwidth sekitar 224,4 GB per second nih teman-teman ya. Memorinya 4 GB, GDDR5, pixel rate-nya segini juga kan. Terus untuk GPU clock-nya dia sekitar 1102 MHz, tapi bisa di boost sedikit sampai 1241 MHz, sedangkan untuk memori clock-nya dia ada di angka 1753 MHz nih. Dan untuk ini driver yang kita akan pakai dalam pengujian kali ini. Oke, langsung kita lanjut aja ke benchmark game-nya. Yuk. Oke, di game pertama kita akan mulai dari Elden Ring dulu nih ya. Ini Elden Ring di setting 1080 low setting, kecuali texture quality-nya. Untuk teksturnya gue setting maksimum nih di sini nih ya. Ini so far untuk awal ini bisa dapat sekitar, so far sih di sini masih dapat 60-an FPS-nya. Nanti kita coba lihat kalau misalkan dari luar kita dapat berapa. Tapi sih gue yakin kalau dari luar sih masih bisa tetap dapat sekitar 10 atau 10 lagi, sorry, maksud gue 60 fps di 1080p low dengan settingan teksturnya itu di maksimum gitu, teman-teman. Jadi gue pikir untuk Elden Ring ini masih bisa banget nih buat dimainin ya. Di kalau teman-teman mau main Elden Ring di 1080 asal setting low, mungkin kalau teman-teman mau ngincer di bawah 60 juga nggak apa-apa kalau misalkan masih mau main di bawah 60 kayak ini. Tapi di luar tuh dia, ketika di luar dia tuh dapat 51 fps ya, 55 masih di sekitar 50-an gitu kalau kita lihat nih ya. Ini anyway, ini prosesor gue tuh pakai Ryzen 5 4500. Kalau misalkan lihat CPU gue tuh masih 35%, 36%. Jadi enggak ini ya, enggak ngalangin GPU-nya untuk tetap bisa maksimal kerjanya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk Elden Ring masih playable di 50-an, 40-an ya. 40 atas 50-an, kadang 60 fps nih menurut gue ya. Jadi kalian masih bisa main Elden Ring di GTX 970 ini dengan settingan low, kecuali teksturnya. Untuk teksturnya itu
maksimum dan di resolusi 1080p. Oke, ini gue mati aja nih karena gue pasti mati. Bye bye. Oke, you die. Oke, game kedua kita akan coba ini God of War teman-teman ya. Ini settingan di 1080p dan setting low, jadi semuanya jadi settingannya low. Ini sih so far di intro nih ya, dimana dia ngituin pohon nih dapat sekitar 25-26 fps nih ya. So far average-nya masih sekitar segini, tapi kayaknya sih nanti akan bisa nyampe ke 30 harusnya. Jadi gue pikir masih aman nih untuk God of War ini. Kita akan coba. Scene awal ini memang kalau kita lihat tuh ya, tapi kita bisa lihat juga suhunya itu ada sekitar 70-76, bahkan tadi pasti percobaan pertama itu menyampai sekitar 80 derajat nih ya. Ini menurut gue salah satu game terbaik yang pernah dibuat oleh apa sih nama developernya, gue lupa. Tapi ini salah satu developer kesukaan gue juga, tapi gue lupa nama. Santa apa sih, gue lupa nama developernya. Tapi ini salah satu game terbaik yang pernah mereka buat. Gila, ini game bagus banget. Gue udah namatin 2 kali. Dan yang keduanya itu, yang gue main keduanya, gue bahkan main 3/4 itu pakai VGA ini 970 ini. Cuman beda merek. Ini yang gue review adalah punya MSI, tapi yang gue pakai itu adalah waktu itu punya Zotac ya. Jadi ini gue sekitar kita bisa dapat 30-an fps nih ya di sini. Menurut gue ini masih playable nih teman-teman ya. Jadi nggak harus 60, mungkin di 1080p low ini playable banget nih ya. Ya kita dapetin console experience nih ya, walaupun sebenarnya grafiknya itu low, bukan original, tapi ini low. Tapi menurut gue ini masih oke banget sih. Di beberapa scene mungkin di beberapa itu kita bisa dapat 40-an fps nih. Sekarang kita dapat 50-an fps nih ya. Ini menurut gue masih oke banget nih. Oke, nah game selanjutnya ini adalah Stray. Ini salah satu game yang lucu nih, Kyowo nih kalau kata orang-orang. Game yang Kyowo yang emang baru banget baru banget rilis juga kemarin di game 2022 ini. Ini gue main di 1080p dengan setting maksimum ya, atau rata kanan. Ini gue dapat sekitar 40-an atau bahkan 50-an fps nih. Kita dapat 40-an fps. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau naikin ke turun ke medium bisa dapat sekitar 60-an fps ini gue. Tapi menurut gue untuk game kayak gini dengan fps 40-an ini menurut gue masih playable banget, acceptable banget buat gue, dimana dunia cakep banget nih ya. Itu nih menurut gue salah satu scene intensif juga sih di game ini karena banyak banget tumbuhan-tumbuhannya, jadi bisa buat kita benchmark nih. Sampai turun ke 30-an ya di scene kayak gini. Tapi ya oke untuk Stray gitu kan, mantep untuk Stray. Jadi kalian bisa main ini di GTX 970. Oke, game selanjutnya ini sebenarnya game lama ya teman-teman. Ini sebenarnya game lama, game tahun 2019, nggak lama-lama banget sih. Jadi game tahun 2019 itu namanya adalah A Plague Tale Innocence. Ini salah satu game favorit juga nih ya. Ini game bagus banget nih ya. Ya di itunya tuh tahun 2019. Nah ini untuk game ini gue main di settingan 1080p rata kanan. Ini kadang bisa dapat lebih dari 60 fps nya, 75, 74 nih ya, sekitar 60-an fps lah ya. Ini game sebenarnya ini game itu game apa namanya, game puzzle gitu. Nah ini kenapa gue masukin ini, karena tadi gue nyoba gue tuh sempat nyoba Guardian of the Galaxy tapi nggak bisa di benchmark. Gue nggak tahu kenapa nggak bisa jalan, jadi akhirnya yaudah deh untuk gantian Guardian of the Galaxy kayak gue pakai ini aja. Aduh ya
wah gue bisa pakai ini. Nah tuh sempat drop sih di 40-an fps untuk scene-scene yang kayak tadi yang berat-berat banget, tapi overall sih gue bisa dapetin sekitar 60-an fps sih untuk main game ini sih. Dan ini game bagus banget, mungkin teman-teman harus coba main ini juga. Ini namanya Plague Tale Innocence, game tahun 2019 kalau gue nggak salah ya. Iya, ya kita bisa main di sekitar 50-an 60-an fps teman-teman. Ya, itulah hasil benchmark dari MSI GTX 970 GDDR5 ini, 4GB. Kalau menurut gue pribadi masih acceptable performance-nya, dimana kita bisa ngeran game-game berat kayak Elden Ring, God of War, ataupun Stray tadi ya, dan juga game-game mungkin game agak lama dari 2019 tadi Plague Tale Innocence, dimana kita masih bisa running game di 1080p asal kita mau compromise dengan settingannya, dimana mungkin kita bisa main di settingan low ataupun medium. Kita bisa dapetin sekitar 30 sampai 50 ataupun 60-an fps teman-teman. Dan mungkin untuk budget yang mepet banget yang cuma punya budget 1,8 sampai 2 jutaan bawah kayak 21 atau 22 untuk nyari VGA, menurut gue 970 ini bisa jadi jalan keluar, yang salah satu jalan keluar yang baik nih ya, daripada kita harus pakai GTX 1050 Ti ataupun 1050 nih. Jadi mungkin 970 bisa jadi solusi kalau teman-teman punya dana yang mepet dan pengen upgrade VGA-nya atau pengen beli VGA-nya. Kayak gitu sih. Nah, kalau mau teman-teman gimana? Silahkan teman-teman tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka, atau dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa di subscribe channel ini buat nantiin video-video selanjutnya supaya gue juga lebih semangat buat videonya. Oke, thank you. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day teman-teman. See you on the next video.